Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman mahasiswa? Semoga selalu sehat di tempat masing-masing, sehingga melakukan aktivitas eh, dengan lancar. Baik, kali ini kita bahas re- hukum dan regulasi dalam ekonomi kreatif. Bagaimana hukum dan regulasi itu berperan dalam ekonomi kreatif? Kita bahas lebih dalam lagi. Baik, bagaimana perasaan Anda hari ini, teman-teman mahasiswa? Apakah merasa senang, bahagia, sedih, ya biasa aja, atau bertanya-tanya? Kita datangkan hal-hal positif dengan motivasi sendiri. Saya sehat hari ini, bahagia, senang, sehingga apa-apa aktivitas untuk hari ini dilancarkan, gitu. Semoga teman-teman mahasiswa di tempat masing-masing merasakan sehat dan bahagia. Apa itu regulasi? Ya, regulasi itu merupakan payung hukum bagaimana kita dilindungi hak-hak kita oleh pemerintah sehingga dalam berkarya, berinovasi dengan kita mendaftarkan ke lembaga pemerintah sehingga mempunyai hak cipta, yaitu sertifikat hak cipta sesuatu, ya, produk maupun bentuk layanan atau lembaga atau organisasi. Ya, bagaimana penerapannya? Kita bahas lebih dalam lagi. Baik, kita mulai dengan ice breaking ya, dengan judul Pelindung Ide dan Kreativitas. Pernahkah Anda, pernahkah Anda membuat sesuatu yang luar biasa? Lalu khawatir ide itu diambil orang lain, atau mungkin Anda ingin memulai bisnis, tapi bingung dengan aturan yang harus diikuti. Disinilah hukum dan regulasi hadir sebagai penjaga dan panduan. Ya, artinya di situ melindungi hak-hak cipta kita ya, dalam bentuk hukum ya, di dalam perlindungan pemerintah. Dalam ekonomi kreatif, hukum bukan sekedar batasan, tapi juga perlindungan, melindungi hak cipta, merek dagang, dan karya kreatif Anda. Selain itu, regulasi membentuk, menciptakan ekosistem yang adil bagi semua pelaku usaha. Jadi, bagaimana Anda memastikan ide dan bisnis Anda tetap aman di tengah persaingan, ya seperti kita membuat produk dan brand tertentu atau logo tertentu atau konten tertentu. Jadi sebelum kita apa namanya terjun atau lebih dalam lagi dengan memasarkan produk-produk kita, sebelum diambil orang, kita patenkan, kita sertifikat hak cipta kita terlebih dahulu supaya aman, tidak diambil orang lain. Mari kita jelajahi lebih dalam tentang pentingnya hukum dan regulasi dalam dunia ekonomi kreatif. Next, apa tujuan dari materi hari ini? Yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan hak kekayaan intelektual atau HKI. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis perizinan usaha kreatif. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis dan mengidentifikasi kebijakan pemerintah untuk mendukung ekonomi kreatif. Baik, lanjut. Bagaimana ya? Mengapa kita harus belajar regulasi dalam ekonomi kreatif? Karena tentunya kita memasarkan suatu produk mempunyai hak-hak tertentu atas ide dan kreativitas kita yang perlunya kita patenkan agar pengakuannya lebih jelas dan lebih
diakui lebih eh, tidak tidak diakui oleh orang lain hingga di situ mempunyai nilai lebih. Yang pertama kepercayaan konsumen, eh, apa percaya diri dalam pemasaran bisa di situ. Baik, kita ke definisi hak kekayaan intelektual ya, yaitu hak ilegal yang diberikan kepada individu atau organisasi atau kelompok ya atas ciptaan intelektual mereka ya. Yang selanjutnya jenis HKI bisa hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, dan yang terakhir rahasia dagang. Itu contohnya sudah jelas di situ. Hak cipta seperti artikel penulis memiliki hak eksklusif atas bukunya atau karya artikelnya atau buku novel ya, baik buku kalau kita dosen buku ajar, buku referensi bisa dibuatkan HKI, yaitu hak cipta di sini. Yang kedua, paten. Contoh penemuan mesin pembangkit listrik hemat energi misalnya, ya, dari bentuknya, dari gambarnya, ukurannya, di situ bisa dipatenkan. Yang ketiga, merek dagang seperti logo, konten, yang seperti kalimat, ya, seperti semakin di depan itu miliknya siapa? Yaitu miliknya Yamaha. Atau selalu di hati atau one heart miliknya Honda di situ. Ya banyak merek dagang lainnya. Yang keempat, desain industri. Desain yang unik ya, yang orang lain belum pernah membuat hingga kita perlu mematenkan. Yang kelima, rahasia dagang. Formula terkait dengan pembuatan hal-hal racikannya, formula seperti di daerah Python, yaitu gudang garam, formula rokok gudang garam bagaimana? Versi gudang garam Surya, eh, terus apalagi Apache, dan macam-macam dan jenis variasi lainnya. Seperti juga makanan atau minuman bisa itu bisa dipatenkan di situ di rahasia dagang. Jadi formula bentuk racikan obat misalnya racikan obat herbal silahkan bisa itu dipatenkan selama itu memenuhi syarat tertentu nantinya. Nah, lanjut kepada kegunaan HKI. Ya ini konsep perlindungan HKI ya. Hak eksklusif ya dan waktu perlindungan biasanya HKI ini seumur hidup hingga kurang lebih 70 tahun ya, kurang lebih seperti itu ya. Yang kedua, HKI dalam inovasi dan ekonomi kreatif. Jadi kepercayaan di sini juga membangun kepercayaan, percaya diri atas hak eksklusifnya, idenya yang muncul dari kita sendiri. Nah, berdasarkan apa HKI itu diatur oleh undang-undang antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang hak cipta, Undang-Undang Nomor 13 2016 tentang paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Sehingga regulasi ini, dasar hukum ini yang menjadi payung hukum kita ketika kita memiliki HKI ya atau paten. Jadi tidak sembarang orang nanti meniru ide kita di situ. Kalau masih ada yang meniru dan di sana itu sukses dengan produk yang sama, kita bisa tuntut
dengan atas dasar ini bukti hak ciptanya atau hak patennya. Begitu. Selama itu juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, perizinan usaha kreatif. Ya, pentingnya perizinan usaha kreatif ya tentunya dapat didukung dengan legalitas formal, akses keuntungan ekonomi, gimana di situ eh, dengan percaya diri mempunyai HKI atau hak paten, kita dapat memperjualbelikan di situ. Ya. Yang selanjutnya perlindungan konsumen. Nah, di situ juga hingga kepercayaan konsumen itu eh, lebih mendalam, lebih percaya dengan adanya kreativitas yang kita daftarkan kepada HKI. Yang selanjutnya peluang kerja usaha, di mana di situ karena punya HKI bisa kita meningkatkan lebih dalam lagi, mengembangkan lagi dan percaya diri dengan adanya HKI. Nah, ini merupakan gambar contoh dari jenis perizinan usaha kreatif, jenis perizinan ya. Yang pertama nomor induk berusaha ya NIB. Yang di sebelah kiri, yang kedua izin usaha mikro dan kecil ya. Yang ketiga sertifikasi khusus. Yang keempat izin merek dagang di situ. Ini merupakan eh, sertifikat dari kementerian ya, dari pemerintah untuk apa namanya mematenkan, memberikan apa namanya hak eksklusif sepenuhnya dari ide dan kreatif yang diajukan. Lanjut, strategi memanfaatkan perizinan untuk pertumbuhan usaha. Yang pertama, kita dapat manfaat meningkatkan kepercayaan pasar. Ya, seperti saya sampaikan tadi. Yang kedua, mendapatkan akses pendanaan lebih mudah ketika kita mengajukan pendanaan kepada pihak-pihak atau lembaga-lembaga terkait. Yang ketiga, memperluas jangkauan pasar. Tentu ini ya. Jejaring itu penting dan juga konsumen kita lebih diperluas lagi. Yang keempat, menghindari risiko hukum. Nah, tentunya tuntutan-tuntutan itu ya karena kita mempunyai hak cipta yang kuat atas atas dasar regulasi tadi itu ya minim nantinya. Tidak, bahkan tidak ada resiko hukumnya di situ. Lanjut ke kebijakan pemerintah untuk mendukung ekonomi kreatif. Tujuan dari pemerintah yang pertama mendorong pertumbuhan ekonomi, tentu itu. Ya. Yang kedua melindungi kekayaan intelektual. Yang ketiga memfasilitasi kolaborasi dan inovasi. Jadi dari mungkin program pemerintah ya seperti bantuan kepada UMKM ya dan juga lembaga-lembaga swasta juga dengan kepercayaan mereka mereka akan wujudkan sebuah apa namanya pendanaan atau pengembangan usaha. Yang keempat, meningkatkan daya saing global dengan memastikan eh, dengan apa namanya kepercayaan dan kolaborasi yang kuat antar semua pihak di bisnis kita, kita tentunya tidak menutup kemungkinan bisa bersaing di internasional. Bentuk kebijakan pemerintah yang pertama regulasi jelas ya. Jadi payung hukum di sana. Yang kedua infrastruktur. Bagaimana infrastruktur mulai dari bantuan dari pendanaan dan juga
material ya seperti apa namanya peralatan, bahan dan lain sebagainya ya itu sudah dirasakan sebagian besar di usaha-usaha mulai dari kecil, menengah hingga atas. Yang ketiga, insentif keuangan terutama di usaha-usaha yang berkolaborasi dengan apa namanya di bawah naungan Kemendikbud atau pemerintah dan juga insentif yang dibuat oleh suatu usaha yang besar tentunya yang menjadikan eh, apa karyawan tersebut dapat insentif begitu. Yang keempat, promosi dan pemasaran. Tentunya promosi dan pemasaran ini akan lebih melejit dengan adanya dukungan dari pemerintah. Keberhasilan kebijakan pemerintah yang pertama, peningkatan kontribusi ekonomi kreatif. Yang kedua, penciptaan lapangan kerja. Yang ketiga, peningkatan daya saing global. Ya, mirip dengan yang sebelumnya ya, sehingga ini merupakan tiga yang saya rangkum aspek keberhasilan kebijakan pemerintah terkait dengan hukum regulasi dalam ekonomi kreatif. Tantangan dalam implementasi kebijakan, saya rangkum juga ada tiga kurangnya pemahaman pelaku usaha. Tentunya kita sebagai pelaku usaha misalnya harus menggali pelatihan, kita ikuti, event kita ikuti, pembelajaran, pengalaman kita harus gali terus dalam hal meningkatkan performan kita dalam usaha, yaitu pelaku bisnis. Yang kedua, akses yang tidak merata. Jadi akses dengan akses ya mungkin eh, tantangan ke depan bagi pemerintah itu akses hingga mulai dari daerah terus masuk ke kecamatan, masuk ke desa hingga masuk ke UMKM yang terpencil. Yang ketiga, birokrasi yang rumit. Nah, tentunya eh, rumitnya itu tergantung pada bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita mau berinovasi, ber apa namanya, bertindak untuk semangat mencari informasi atau hanya diam saja. Nah, kita cari kolaborasi, cari informasi dari pelaku bisnisnya dan juga dari pemerintah bisa bisa lewat dari kepala desa. Bagaimana pengajuan kepala desanya terkait dengan UMKM yang ada di pedesaan, ya begitu. Rekomendasi untuk penguatan kebijakan yang pertama, digitalisasi layanan pemerintah, kolaborasi dengan swasta dan komunitas lokal. Yang terakhir, fokus pada pengembangan daerah. Nah, itu kebijakan penguatannya tadi yang dari undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Rekomendasinya ada tiga ini. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Kita lanjut kepada kuis diskusi ya. Coba identifikasi elemen regulasi salah satu usaha di lingkungan Anda. Ambil salah satu usaha dan ceritakan, tulis di kolom komentar di bawah. Kita diskusi dan ada yang bertanya, ada yang menjawab. Silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Intisari dari pembelajaran hari ini yaitu HKI adalah hak legal yang diberikan kepada individu atau organisasi. Jenis HKI, hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, rahasia dagang. Pentingnya perizinan usaha kreatif terdiri legalitas formal, akses keuntungan ekonomi, perlindungan konsumen, peluang kerja sama. Yang terakhir, bentuk kebijakan pemerintah, regulasi, infrastruktur, insentif, promosi, dan pemasaran. Baik, bagaimana pandangan Anda tentang regulasi ekonomi kreatif setelah mendengar video ini? Ya, langkah apa yang dapat Anda ambil untuk mendukung usaha dari keluarga atau lingkungan sekitar Anda? Tulis di kolom komentar di bawah, begitu. Ya,
Teman-teman mahasiswa, jangan patah semangat, belajar terus. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Eh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.